Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Tugas kali ini adalah mereview sebuah jurnal bersama kami. Jurnal yang kami review berjudul Konektivitas Jaringan Jalan Antar Pusat Kegiatan di Kabupaten Bogor. Jurnal ini membahas peran infrastruktur jalan dalam meningkatkan keterhubungan antar wilayah serta pertumbuhan ekonomi daerah. Pernah nggak sih kamu ngerasa capek banget pas lagi di jalan? Rasanya udah berangkat pagi-pagi. Tetep aja kena macet. Sampai di tujuan udah telat. Bensin boros. Badan pegel semua. Belum lagi kalau jalannya rusak. Bikin was-was rawan kecelakaan. Ternyata, ini semua bukan cuma soal kesabaran kita di jalan. Loh, tapi ada hubungannya sama yang namanya konektivitas jalan. Nah, kita ambil contoh di Kabupaten Bogor. Konektivitas jaringan jalan yang bagus antar pusat kegiatan itu krusial banget. Kenapa? Coba bayangin. Kalau semua jalannya mulus, lebar, dan saling nyambung dengan baik, perjalanan dari satu tempat ke tempat lain pasti jadi lebih cepat kan? Waktu tempuh yang tadinya bisa berjam-jam, mungkin bisa dipangkas jadi lebih singkat. Otomatis, biaya transportasi kayak bensin atau ongkos angkutan umum juga bisa lebih hemat. Dan yang paling penting, perjalanan jadi jauh lebih aman dan nyaman. Manfaatnya ini nggak cuma dirasakan sama kita sebagai pengendara pribadi aja. Coba deh, kita lihat dari sudut pandang yang lebih luas. Buat para pelaku usaha misalnya, distribusi barang jadi lebih lancar. Biaya logistik bisa ditekan, jadi harga jual barang ke konsumen pun bisa jadi lebih kompetitif. Buat masyarakat sekitar, akses ke fasilitas-fasilitas penting, kayak sekolah, rumah sakit, pasar, atau kantor pelayanan publik, jadi jauh lebih gampang. Anak-anak nggak perlu lagi berangkat sekolah subuh-subuh, orang sakit bisa lebih cepat ditangani. Dan urusan administrasi juga jadi lebih efisien. Pemerintah pun ikut merasakan manfaatnya, karena roda perekonomian daerah jadi berputar lebih kencang. Terus, gimana caranya kita tahu kalau pembangunan jalan itu beneran berhasil atau enggak? Nah, ada beberapa indikator yang bisa dipakai untuk mengukur. Misalnya, kita lihat waktu tempuhnya sebelum jalan dibangun, berapa lama? Sesudah dibangun, jadi berapa lama? Lalu ada biaya transportasi. Berapa pengeluaran bensin atau ongkos sebelum dan sesudahnya? Tingkat kecelakaan juga jadi tolok ukur penting. Apakah jumlah kecelakaan menurun setelah jalan diperbaiki? Sampai ke tingkat kemacetan? Apakah antrean kendaraan jadi lebih pendek kalau nggak ada pembangunan sama sekali? Ya, kondisinya bakal gitu-gitu aja. Atau malah bisa makin parah seiring bertambahnya jumlah kendaraan. Tapi sebaliknya, kalau ada perbaikan atau pembangunan jalan baru, semua indikator tadi sudah pasti akan menunjukkan perbaikan yang signifikan. Nah, supaya semua manfaat yang beragam tadi bisa dihitung dan dibandingkan secara adil, para ahli biasanya akan menerjemahkan semuanya ke dalam satu ukuran yang sama, yaitu nilai 3. Misalnya, penghematan waktu itu setara dengan berapa rupiah, penurunan biaya operasional kendaraan itu nilainya berapa, sampai penurunan risiko kecelakaan pun bisa dikonversi ke nilai uang. Dari situ, total nilai manfaatnya akan dibandingkan dengan total biaya yang dikeluarkan untuk proyek pembangunan jalan itu. Kalau ternyata nilai manfaatnya jauh lebih besar daripada biayanya, maka bisa disimpulkan bahwa proyek tersebut layak untuk dijalankan karena memberikan keuntungan yang nyata bagi masyarakat luas. Nah, sekarang aku mau tanya ke kalian, menurut kamu pribadi, pembangunan jalan itu lebih terasa dampaknya ke sisi ekonomi atau ke kehidupan sehari-hari kamu? Coba deh, tulis pendapat kamu di kolom komentar di bawah ini ya. Jangan lupa juga untuk like video ini kalau kamu merasa informasinya bermanfaat, dan subscribe channel ini supaya nggak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton.